nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Ustadz Haji Rian Ardiansyah, sarjana pendidikan dari Pondok Pesantren Al-Mutiin Maguwo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, karyawan SD Muhammadiyah Kalangan. Yang kami hormati Ketua Komite SD Muhammadiyah Kalangan. Usahakan bisa naik lagi. Oleh karena itu, dari Bapak Ibu semuanya, usaha yang kemarin dilaksanakan, diteruskan, dan nanti insya Allah ada program-program yang baru. SD Muhammadiyah Kalangan, listriknya 5.500 watt ya. Nah, betul-betul. Oke. 5.000 watt. Mau dinaikkan jadi 11.000. Ya. Insya Allah sudah ada yang menyanggupi. Akhir bulan nanti jadi 11.000. Insya Allah. Dari alumni siswa SD Muhammadiyah Kalangan. Akhir bulan ya, terjadi akan digali sebuah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiq wal hidayah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihi al-qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan fi suratil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Sadaqallahul aliyyul azim. Pertama dan yang paling utama, tentu seraya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan pribadi kita yang semakin senantiasa Allah mudahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Salawat bermutiarakan salam senantiasa kita berharap tercurah limpah kepada uswah hasanah kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, figur manusia mulia yang kita jadikan sebagai suri tauladan kita. Dan juga kita berharap mudah-mudahan rasa cinta kita kepada beliau betul-betul tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua, dan kita masuk kategori golongan umatnya yang kelak di yaumul qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kalangan, Bapak Komite, Bapak Ibu Guru, jajaran pengurus semua pegawai di SD Muhammadiyah Kalangan, serta Bapak Ibu wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Betul ini? Iya, juga ada adik-adik di sini, semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Namun intinya, bunga melati harum baunya. Halo? Bunga melati harum baunya. Tumbuh semerbak di rumah tetangga. Yang saya hormati semuanya, mudah-mudahan menjadi ahli surga. Masih semangat tidak ini? Masih? Masya Allah. Saya agak seperti tersorot dengan lampu
tajam ya, karena dari luar itu putih, nyorotnya ke sini. Mungkin ibu-ibu ngelihat yang di depan ini jelas ya. Jelas apanya? Jelas banyak dosanya ya. Mohon maaf. Kita tahu bahwasanya hidup di dunia ini kita ditarget oleh Allah. Betul ya? Ada yang ditarget umur kita, ditarget tujuan kita, bahkan dengannya ada anak sebagai anugerah dari Allah, ini pun ditarget. Amanah yang Allah berikan kepada kita. Melihat anak-anak itu Masya Allah, kira-kira apa nih yang bisa kita ambil hikmah ketika melihat anak-anak? Halo? Halo? Pada kemana nih? Apa yang bisa kita lihat dari anak-anak? Satu, misalkan ayah, nilainya anak-anak itu mereka belum punya dosa. Harusnya kita iri, ya Allah, melihat anak-anak itu Masya Allah, mereka itu masih lugu-lugu, belum punya dosa. Ketika melihat orang yang sudah sepuh daripada kita, apa yang bisa kita ambil lihat? Mereka sudah banyak amal-amalnya, dosa. Lihat dengan kacamata iman. Melihat anak kecil, mereka belum ada dosa, membuat kita iri kepada mereka. Ketika lihat orang yang sudah sepuh-sepuh, mereka sudah banyak amal-amalnya, sehingga membuat kita iri, ya Allah. Itulah kacamata iman kita ketika melihat segala sesuatu. Nah, makanya kita tahu bahwasanya salah satu tujuan Allah menciptakan manusia ke dunia ini adalah tidak lain tidak bukan untuk beribadah. Ya, kalau kita runtut itu ada 3. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ke dunia, ke muka bumi ini adalah satu, sebagai khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan para malaikat-malaikatnya, yang mana di dalamnya tersebut ada iblis, laknatullah alaih, itu Allah langsung menyampaikan pengumuman. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah sampaikan kepada para malaikat-malaikatnya bahwasanya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Kita ini khalifah. Seraya berkata para malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Rabb, kalau bahasa kita, buat apa engkau menciptakan khalifah di dunia, di muka bumi, yang tentu mereka akan berbuat kerusakan. Bahkan apalagi, bukan hanya di situ, mereka pasti akan menumpahkan darah, wa yasfiku dima, saling bunuh-bunuhan. Terbukti ya? Halo? Iya. Yang mana pembunuhan pertama itu diprakarsai oleh anaknya Nabi Adam. Siapa itu? Qabil, membunuh saudaranya, adiknya, yaitu yang bernama Habil. Sampai detik ini pembunuhan terus terjadi. Entah itu pembunuhan yang seperti kita lihat di Palestina, di Timur Tengah, atau di lingkungan kita, pembunuhan gara-gara miras kah, gara-gara sakit hati, karena apapun itu sebabnya, tapi itu terjadi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan malaikat berkata, kami ini sudah bertasbih, memuji engkau, meninggikan namamu. Bahasa kita kurang apa? Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dibandingkan kalian yang tidak tahu. Jadi Allah punya rencana. Apa rencananya? Di ayat ke-31-nya dijawab, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Allah langsung ajarkan Nabi Adam alaihissalam tentang apa? Ilmu pengetahuan. Nomor 2, tugas kita di dunia ini
berilmu, harus terus haus dengan ilmu. Nah, salah satu sarana kita menuntut ilmu, entah lewat sekolah, anak kita harus tahu ilmu pengetahuan. Bahkan Islam jangan ketinggalan tentang ilmu. Harus kita itu maju. Kita tahu bahwasanya dulu sebelum Eropa jaya seperti saat ini. Halo? Tahu Eropa? Pernah ke sana? Eropa itu dari Kalangan ke utara, belok kiri dikit lah. Hah? Pasar Bantengan itu, nah lurus dulu ke barat, nanti ke utara dikit. Eropa sekarang mercusuar, mereka dulunya ngebuntutin bagaimana kejayaan Islam. Tidak tahukah kita Islam jaya ketika itu sehingga terjadinya perang dunia pertama, kedua. Itulah yang membuat mereka akhirnya sebaliknya di antara kita. Nah, maka dari itu ilmu pengetahuan nomor 2 yang Allah punya tujuan kita ketika menjadi khalifah di dunia ini. Bahkan dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan derajat kita dengan apa? Sarananya ilmu. Dan yang ketiga, tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini adalah tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah. Apa nih dari 3 hal ini kombinasinya? Nah, akan kita jelaskan, kita uraikan. Halo? Hujan ya? Ayo mendekat. Yang sudah dekat merapat. Yuk. Yang sudah rapat minggat. Ya biar hangat maksudnya. Baik, lanjutkan. Bu, Pak. Yuk, semangat kita mendidik anak-anak. Tadi Bapak Kepala Sekolah sudah mengingatkan, ya, perlu ada kerjasama antara Bapak Ibu guru di sekolah dengan Bapak Ibu di rumah. Ibu Bapak sebagai orang tua secara biologis, Bapak Ibu guru secara orang tua yang mereka mentransfer ilmu pengetahuan. Karena orang tua dalam Islam ada 2, orang tua secara biologis dan orang tua yang mereka memberikan sumbangsi ilmu pengetahuannya. Halo? Itulah kenapa guru dalam Islam dikatakan dia adalah orang tua nomor 2. Tapi jangan totalitas kita memberikan semuanya karena kapasitasnya terbatas guru itu. Apalagi ini guru-guru SD. Ini ada guru-gurunya mana? Oh ini, alhamdulillah. Guru SD itu Masya Allah harusnya gajinya lebih besar daripada guru-guru SMA, dosen. Kok bisa? Karena mereka itu perjuangannya masuk ke dunia anak-anak. Halo? Kalau ngajar anak dewasa itu gampang, tinggal kasih tugas, dia jalan sendiri. Anak-anak SD, apalagi guru kelas 1, itu nyambut anak-anak, selamat pagi. Padahal jarang di rumahnya kayak gitu sama anaknya. Bangun, cepat. Seperti nggak punya masalah di rumah. Dia langsung masuk ke dunia anak-anaknya. Tuh guru kelas 1. Makanya kan dalam usia pendidikan anak itu terbagi menjadi 3 fase. Ini dicatat, ini silahkan. Dalam mendidik anak dalam Islam itu ada 3 fase. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga. 7 tahun pertama posisikan anak sebagai raja. Jadi usia 0 sampai 7 tahun. 7 tahun itu kan berarti kelas 1 ya. Itu masih dijadikan sebagai raja dalam Islam. Apa maksudnya sebagai raja? Ya dilayani, ya dituruti, ya dipuji, ya apapun ketika kita melayani seorang raja. Justru malah jangan sampai kita membentak anak di usia ini. Halo? Ini kedengeran enggak ya? Dengar ya? Jadikan anak sebagai raja. Apapun keinginannya,
turuti selama tidak membahayakan. Bahkan cara negur anak di usia ini, ketika dia berbuat salah, misalkan main pisau. Ketika main pisau, anak-anak di usia tersebut 7 tahun ke bawah, cara menegurnya berbeda. Kita harus tetap main apa itu, masuk ke dunianya. Coba lihat, ketika kita mau mengalihkan, nih ditukar ya, mainan yang ini aja ya, tuh. Bukan malah bahaya. Ini serius. Bahkan ya itu anak-anak seperti yang kita lihat ini, lihat pada main dunianya. Mereka kalau ada tamu, kakinya diangkat ke meja. Ya memang itu caranya dia. Cara ngasih taunya pun, bagus kakinya. Coba kalau ditaruh di bawah bisa nggak? Nah, beda dengan kalau kita nggak tahu pendidikan anak seusia ini, harus kita berikan kasih sayang demikian, mungkin kita akan, ini tuh kaki tuh di bawah, caro. Mungkin gitu ya. Ada yang seperti itu di sini? Oh, nggak ada, nggak kelihatan. Nanti di rumah kelihatan. Mohon maaf. Fase yang kedua, 7 tahun kedua itu berarti 8 sampai 14 tahun ya, kelas 2 SD sampai kelas 2 SMP. Jadikan anak sebagai tawanan seolah-olah. Dari raja langsung jadi tawanan. Tahu tawanan? Buron beda. Buronan dikejar-kejar. Tawanannya sudah ketangkep gitu ya, narapidana lah ya. Bukan berarti harus dipenjara, tidak. Tapi bagaimana kita menyikapi tawanan dalam Islam, dia tetap dimuliakan tawanan itu. Kemudian yang paling penting itu adalah dikasih reward dan punishment. Dikasih aturan. Waktu sholatnya kah, waktu bermainnya kah, kemana dia bermain harus tahu jadwal. Dengan siapa dia bermain kita harus tahu. Gimana sih tawanan kalau ada tamu yang mau menjumpainya, ditanya dulu, diinterogasi. Anda siapanya? Saya keluarganya gini-gini, mana KTP-nya? Mana kartu pakannya mungkin? Dibuktikan dulu. Kemudian bawa apa? Diperiksa. Bawa takutnya bawa narkoba atau apa-apa dan sebagainya. Ketika mereka berbicara, ngobrol, itu disaksikan, ditungguin gitu ya. Maksudnya apa? Dimonitor. Anak kita jangan dilepas di usia ini. Dan ujian tantangan di zaman sekarang, banyak orang tua yang melepas anak-anak di usia ini, terutama ketika mereka sudah diberikan handphone. Maaf, di usia 8 sampai 14 tahun ini, kita butuh ekstra mendidik anak. Entah itu guru-gurunya di sekolah. Kalau handphone sudah dibolehkan, silahkan coba cek, buka apa isi handphonenya. Kita melarang mereka untuk berbuat negatif, tapi mungkin dengan genggaman mereka sudah leluasa mengaksesnya. Kita nggak boleh memberikan komunikasi mereka yang tidak di ranahnya dan sebagainya, tapi mereka mampu. Coba lihat ya. Kemudian di usia ini juga harus kita kasih reward dan punishment. Dimotivasi ketika anak itu, misalkan kita pengen anak menjadi hafiz Quran, maka hafalannya, kalau kamu bisa hafal surat An-Naba, Bapak kasih hadiah misalkan sepeda baru. Wah. Kalau kamu hafal 1 juz Amma, nanti kita jalan-jalan kemana Pak? Ke Singapura. Wih, padahal belum pernah. Atau kemana lah ya? Potorono, terlalu dekat. Ya, Paris. Wah, ke ini Prancis, bukan Parangtritis. Terserah, yang penting anak-anak termotivasi. Terutama yang di ranah agama. Kayak tadi itu, Masya Allah, ngelihat mereka itu seperti kita tuh melihat dulu kita di zaman anak-anak. Walaupun tadi yang waktu ngaji, nggak semuanya ngaji, kan ada yang ketawa ketiwi. Udah gitu pecinya mengsol. Tadi lihat nggak, perhatiin tidak? Ini serius. Mereka membaca Al-Quran demikian, akan ada hisabnya di yaumil kiamah nanti. Orang tuanya yang akan
mendulang pahala. Betapa bersyukurnya orang tua tadi ketika anaknya tampil, ya Allah, itu anak saya yang paling jelek. Misalkan. Tapi jelek-jelek, ya Allah, semoga berkah ilmunya. Tuh. Jadi ingat, prestasi dunia ini bisa kita gapai ketika kita tidak salah memahami bahwa ini semuanya hanya tambahan reward. Nah, anak kita dapat reward, ada motivasi sehingga semangat sekolahnya. Nah, kamu sekolah nanti dapat uang jajan, itu pun reward. Tapi reward yang paling utama ketika mereka sudah masuk kategori golongan orang-orang yang akil balik, nah masuklah fase yang ketiga, yaitu di usia yang ketiga. Fase ketiga berapa tadi? 15 sampai 21 tahun. Fase pertama dijadikan sebagai raja, fase kedua dijadikan sebagai tawanan, fase ketiga posisikan anak sebagai sahabat. Jauh ya? Iya. Jangan lagi dianggap tidak lagi dianggap anak itu sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Ketika anak kita di posisi ini, kasih ruang, kasih kesempatan untuk bisa memberikan kontribusi, apalah, masukanlah. Bahkan karyanya kita puji, wah luar biasa, kamu hebat nak, kamu bisa, gak apa-apa, walaupun kurang sedikit, ayah bangga. Lihat, jangan kita tekan mereka. Apalagi Bapak Ibu sekalian, anak-anak di usia 15 tahun ke atas sampai 21, itu kan biasanya sudah kenal sama lawan jenis. Betul ya? Wah. Jangankan di usia itu, saya ini mantan guru. Ini saya maaf ya pakai baju kayak apa ini? Hah? Pulang Jumatan belum sempat ke rumah, langsung ke sini. Dulu nih saya mantan guru di sekolah SD pernah, SMP pernah, SMA pernah, dan beberapa kali dapat jadi guru terfavorit. Halo, dulu lah ya, karena seneng ngajar itu, menjiwai. Ada anak yang nakal, kita tuh butuh, wah ekspresi. Kalau kita punya masalah di rumah dibawa ke sekolah, repot. Betul ya? Betul, guru ngajar nggak senang. Coba duduk semuanya. Jangan cari masalah. Mohon maaf, saya masih hafal nama guru-guru saya yang SD. Guru kelas 1 SD namanya Bu Sumarah, kelas 2 Bu Ani, kelas 3 Bu Betty, kelas 4 Bu Rusmiatun, kelas 4 Pak Ngatijo, kelas 5 Bu Rusmiatun, kelas 6 Ibu Dido Hasanah. Kepala sekolahnya dulu zaman saya Bapak Basah Hanafi. SMP masih hafal, pesantren masih hafal. Kenapa? Orang tua memberikan mindset bahwa mereka orang tuamu. Dan doakan mereka. Bahkan kalau bisa minta ridho mereka. Orang tua saya itu saya pernah juara, pernah nilai juga anjlok, pernah kelas 4 SD saya nilainya merah semua rapotnya. Senang saya. Dulu kan zaman kita masih ada merah ya. Sekarang udah nggak ada karena guru zaman sekarang jago ngaji, ngarang. Ini kan mantan guru. Kita tuh dituntut ngaji, ngarang biji, akhirnya. Dulu tuh zaman kita kan masih ada ya rapot nilainya merah. Nih pengalaman kelas 4 SD rapot saya merah semuanya kecuali 1 pelajaran penjaskes, 2 pelajaran agama PAI. Tapi saya senang merah. Kenapa? Karena yang lainnya hitam. Ternyata salah. Ya saya itu sukanya tampil beda. Yang lainnya hitam, saya merah gitu. Ternyata dipanggil sama Pak Ngatijo waktu itu, sama orang tua ibu tuh dikasih tahu, ibu ini Rian ini malas belajarnya. Wah, saya bingung. Kenapa Bu? Dengerin. Ya Allah. Tapi setelah itu dapat kok, pernah ranking 3, 2, 1, pernah ngalamin fase itu. Tapi bukan berarti ya yang namanya
kecerdasan intelektual ataupun akademik itu tidak ada rumusnya, pasti dia akan sukses. Banyak ya yang dulunya di sekolah suka tidur, sudah besarnya sukses, kaya raya banyak. Halo? Banyak ya, nggak usah disebut siapa aja lah ya. Siapa tahu itu dirinya kita. Nah yang paling penting, hati-hati anak kita harus benar-benar dalam jangkauan dan pantauan kita bersama. Saya pernah ngajar kelas 1 SD di kota Jogja. Di kota Jogja, saya nggak akan sebut nama SD-nya. Ini saya alami. Ketika jam perpulangan, saya bilang, ayo anak-anak, siap-siap, kita pulang, beres-beres ya. Semuanya sibuk. Ada satu anak laki-laki yang dia ngambil sobekan kertas, dia tulis. Serius. Saya ngeliatin aja. Enggak lama, dia kasih ke sampingnya. Lah itu perempuan. Ya cantik. Pas lagi dikasih, saya ambil kertas tersebut. Saya taruh di dada. Sorai itu anak-anak yang lainnya, wah ya itu Ustaz, mereka itu pacaran. Kelas 1 SD loh ya, mereka pacaran Ustaz gini. Hah? Masa? Iya Ustaz gini dan sebagainya. Ini tahun 2011. Udah lama ya. Nah ketika saya lihat tulisannya, apa tulisannya? Nanti tunggu ya dekat pintu gerbang. Kita pulang bareng. Kelas 1 loh. Ngajak janjian ngedate pulang ke rumahnya barengan. Ya Allah. Saya langsung diam di dekat pintu gerbang. Saya nungguin orang tuanya biar dia gak barengan. Tugas guru tuh bukan hanya soal ngajarin aja. Hati-hati anaknya yang ada kabur, tanggung jawab guru. Ada yang mungkin keseleo juga kena dan sebagainya. Nah makanya hati-hati, apalagi zaman sekarang ini ya. Wih ngeri. Itu tahun 2011 itu belum ada WhatsApp, kayaknya udah ada belum ya? Lupa saya. Udah ada belum? Belum ya kayaknya ya. Masih BlackBerry-an gitu ya. Tahun 2014 sempat viral itu ya, screenshot WA. Saya dapat, mungkin panjenengan juga dapat. Ada screenshot WA komunikasi anak SD yang kita lihat awal-awalnya atas-atasnya nggak kelihatan kalau mereka tuh masih SD. Ya Allah, apa kalimatnya kurang lebih begini. Mama, panggilannya sudah mama. Mama, sepertinya 3 minggu ke depan kita tidak akan bertemu. Terus dibalas sama si perempuannya, ada apa papa? Kalah kita ini ya. Mereka tuh manggilnya sudah papa, mama, abi, umi, ya, ayang, embeb. Kita mah paling juga manggil apa manggilnya? Pae, mae. Itu ketika pas dilihat tuh masih belum seperti anak-anak. Ya seperti dua sejoli ya, suami istri lah gitu ya. Ada apa papa? Dibalas sama si laki-lakinya, tidak ada apa-apa mama, titik. Ya dasar wanita kan suka pengennya kejelasan, dia mau di PHP-in gitu ya. Dibalas agak panjang, ada apa papa? Tolong ceritakan sama mama. Apakah papa sudah tidak sayang lagi sama mama? Biasa perempuan. Balasannya ini ya Allah membuat ngelus dada. Ya Allah kok bisa? Apa kata si papa? Kata papanya, besok papa mau disunat. Ya Allah, tahu sunat? Sunat tuh kata Mail dalam serial Upin Ipin, dia potong kita punya. Ya Allah, besok papa mau disunat. Tolong mama jangan dekat-dekat sama anak kelas 6. Itu ultimatumnya, nasihatnya. Berarti kan mereka yang kalau nggak kelas 5, kelas 4 SD gitulah ya. Betul? Ya kurang lebih itu. Ini di sini ada murid-muridnya ikut semua nggak, Pak? Oh nggak semuanya ya?
Oh, hanya yang perwakilan tadi penampilan, Masya Allah. Tuh, hati-hati. Itu sempat viral. Sampai-sampai dibalas endingnya sama si perempuannya apa? Wah, ini nih. Baik papa, mama akan tetap setia sama papa. I love you forever. MMMUACH. Apa tuh? Muak. Kalah kita, mereka sudah sampai semesra itu. Padahal suami istri harusnya kita sudah menampilkan kemesraan, romantis, pakai puisi-puisi. Ya gitulah. Tapi mereka justru malah yang sudah terlatih. Kenapa? Karena akses informasi sudah mereka mudah dapatkan. Sedangkan kita ketinggalan zaman, gaptek. Dia mainan Facebook, kita nanya, Facebook tuh apa, nak? Gak tahu. Mereka mainan apa? TikTok, goyang-goyang. Ngapain sih? Kita orang tua nggak tahu. Tuh, dulu zaman, mohon maaf ya, mungkin zaman dulu kita waktu masih kecil pacaran, masih pakai surat. Itu pun ya, nyampainya berapa hari kemudian. Halo, masih ingat nggak? Ini beneran. Makanya ketika nasehatin anak di usia 15 sampai 21 pendidikan mereka, kalau mereka curhat, kalau bisa curhatnya kepada kita selaku orang tua atau guru orang tua keduanya yang mereka percaya. Jadi jangan sampai mereka itu mengeluh, kemudian mengadu ke orang lain yang ada di luar rumahnya. Bahu kita yang jadi sandaran. Ma, aku sakit hati. Kenapa, nak? Peluk. Jangan langsung dikomentarin, sakit hati, cengeng. Tidak. Terutama masalah lawan jenis, kasih arahan mereka. Ma, aku ditembak. Hah? Apa? Ditembak kok nggak mati? Contoh nih ya, anak kita di usia ini, sahabat, kita posisikan sebagai sahabat. Ma, aku ditembak. Maksudnya ada yang suka? Iya, alhamdulillah. Kok mama nggak marah? Beneran mama nggak marah? Kenapa harus marah? Terus kenapa mama bersyukur alhamdulillah? Ya berarti kamu normal. Atau kamu laku, nak. Jadi motivasi dulu gitu, bahasa yang friendly. Berarti kamu laku, nak. Mama gitu banget ya kan, aku kan cantik. Iya, cantik. Kan nggak semua orang cantik juga ada yang mau. Coba-coba pengen tahu gimana kamu ditembaknya. Ya, dia ngutarain di kelas, mah. Nah, kan cerita tuh. Kita sebagai sahabatnya. Nanti kalau kita nggak setuju mereka pacaran, cara nasihatinya jangan potong kompas, jangan spontanitas, kita langsung menjegal. Alam-alamin dulu. Coba cerita. Kamu ditembak tuh di kelas, teman-teman pada tahu. Oh, Masya Allah. Cantik, ganteng gak orangnya? Lumayan. Orang mana? Itu orang Maguwo. Contoh. Itu orang Maguwo. Anaknya siapa? Bapaknya? Aduh, belum kenalan aku. Tapi dia baik. Dia kalau ke sekolah tuh suka ngasih permen, aku coklat, atau apalah, perhatian. Tapi gimana? Dia gampang megang-megang kamu enggak? Maksudnya megang gimana? Yang ngajak gandengan, ngajak ini. Ya sebenarnya sih dia pengen, tapi aku suka tolak, aku malu. Ya. Nah gini, pacaran di zaman sekarang, waduh, gitu mudah banget. Dulu zaman mama itu surat-suratan. Ngirim suratnya lama. Suratnya diliput, udah gitu dipakai parfum, semprot. Contoh, tulisannya jelek, minta tolong orang lain yang nulisin. Dulu, ya hanya bisa tukeran tulisan. Sekarang kamu pacaran, itu bukan hanya tulisan, bahkan ngirim tulisannya saja hanya hitungan detik kamu bisa kirim langsung nyampe. Bukan hanya tulisan, bisa foto, bisa video. Kamu harus hati-hati ya. Nah, mulai masuk ke ranah yang menasehati agar kamu tidak ya kelewat batas. Kamu harus tahu ya, dia suka sama kamu itu juga merupakan anugerah buat kamu mengenal tentang cinta, tentang perasaan. Tapi jangan terlalu dirasa karena nanti akan sakit.
Kenapa makanya yang namanya cinta selalu identik dengan kata jatuh, jatuh cinta. Kenapa? Karena setiap orang yang berani bermain cinta harus siap-siap sakit karena jatuh. Nanti besok kamu harus siap kalau misalkan dia mutusin kamu. Memang kalau dia mutusin gimana mah? Alhamdulillah, seneng aja. Hei kamu, lo gue misalkan, alhamdulillah, gak usah menampilkan raut wajah sedih, berarti dia bukan jodoh kamu. Tuh nasihatnya enak, jadi dikasih apa ya namanya ruang buat mengantisipasi pahit manisnya. Yang penting ultimatumnya, awas ya kamu jangan pegang-pegangan, jangan janjian. Karena ujiannya pacaran gitu. Seminggu pertama pegangan berani, 2 minggu kedua janjian, 3 minggu boncengan, 4 minggu ke depan ngapain ya? Kok bingung? Ya gitulah ya, paham lah. Makanya hati-hati ketika pas lagi anak-anak sudah mulai kelihatan. Nah, Bapak Ibu guru juga memantau, ya, ikut saling memantau. Nah, itulah 3 fase ketika kita mendidik anak-anak kita. Dan terlebih lagi tujuan hidup kita salah satunya adalah beribadah. Yuk posisikan, ibu nyerahkan anak ke sekolah, niatkan ibadah. Sehingga kalau sudah ibadah, nggak ada lagi yang namanya keluh kesah. Anak nggak pinter-pinter sekolahnya misalkan, jangan dikeluhkan. Nggak identik rumusnya anak pinter nanti sukses. Enggak, doakan anak kita berkah. Hidup indah bila mencari teng 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 teng. Enak. Ngejar nilai anak kita, kejar nilai yang berkah. Kalau anak kita datang, mama, papa, dapat nilai matematika 100, jangan langsung dipuji, suruh duduk. Alhamdulillah, sini nak, coba duduk, coba lihat, oh 100 pinter. Bapak mau tanya, kamu dapat nilai 100 ini nyontek tidak? Nanti anak kita mikir, emang kenapa? Bapak nggak suka. Kalau kamu nyontek berarti kamu curang, nak. Kamu dapat nilainya nggak berkah karena dari hasil curang. Tuh kita didik. Ya mah, nanti besok aku nggak akan nyontek lagi deh dan sebagainya. Yang kedua, oh ada lagi, ada. Kamu dapat nilai 100 ini, apakah kamu ada dengki nggak sama teman-teman kamu? Itu juga jadi mikir anak kita. Oh kalau ada kedengkian berarti apa namanya saingan jelek, jangan ya. Kita kasih ultimatum. Nah, Bapak lebih bangga, lebih bersyukur ketika kamu dapat nilai apa adanya, tapi hasil kejujuran daripada nilai yang bagus, istimewa, dibangga-bangga, tapi hasil kecurangan. Apalah artinya sebuah nilai jika harga dirimu tidak bernilai? Gitu. Halo? Bagus nih buat update status. Enggak. Jadi kita lihat, kalau sudah keberkahan dari kecil, dari sekolah, besok dia dewasa, punya jabatan, punya amanah apapun, insya Allah dia akan lebih hati-hati ketika menjatuhkan putusan, ketika memegang amanah, keuangan dan sebagainya. Kenapa? Hidup berkah lebih enak dibandingkan banyak fasilitas, nominal, angka dan sebagainya, tapi tidak ada keberkahan karena Allah ambil, Allah cabut dengan sisi-sisi hal yang lain. Entah kesehatannya berkurang, entah mungkin hidupnya tidak tenang. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu, ayo Bapak Ibu sekalian, tujuan ibadah, niatkan ibadah. Besok ketika bayaran sekolah, jangan dikeluhkan mahal, jangan dikeluhkan susah, pasti Allah kasih jalan. Lepaskan bismillah niat ibadah, jadi amal soleh, sedekah bayarannya. Tapi kalau dikeluhkan, bayaran ki angel yo. Anaknya nanti nggak akan bisa dia bersekolah itu dengan leluasa. Bahkan tidak sedikit orang tua yang mengeluh kesahkan anaknya ketika sudah tumbuh dewasa, justru malah dikeluh kesahkan. Mama tuh sudah
didik kamu, membesarkan kamu, apa balas budi kamu, nyesel, wah repot. Itu pahala kita punya anak, mendidik anak hilang, ya, bukan lagi ibadah. Makanya Bapak Ibu guru yang Allah berikan keilmuan, ilmu pengetahuan, niatkan ibadah, sehingga ketika ada balasan dari muridnya yang mungkin tidak mengenakan hati, tidak membuat sakit hati, tapi tetaplah doakan, ya. Nah, terakhir, cara mendoakan dari seorang guru kepada muridnya atau anak dari orang tua terhadap anaknya bisa dicontoh. Satu, ini nih. Ibu biasakan setiap pagi atau mengkhususkan minuman anak itu dibedakan. Pakai gelas, beling, ibu berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas solihin misalkan, atau Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil, atau pakai bahasa Indonesia, tiup, kasih buat minum anak kita. Misalkan kakaknya, adiknya dikasih lagi, bedakan. Itu cara mendoakan ibu ataupun orang tua terhadap anaknya. Atau yang kedua, setiap anak kita mau tidur atau pas lagi apa, kecup ubun-ubunnya. Pas lagi tidur diusap kepalanya, doakan, tiup di ubun anak-anak kita. Itulah cara doanya orang tua terhadap anak. Jadi bukan moga-moga kowe dadi wong api le. Betul memang, tapi tidak tepat sasaran. Itu cara mendoakan orang tua terhadap anak. Dikecup ubun-ubunnya pelan-pelan. Tiup. Jangan ini serius, ya. Atau dari guru itu biasanya dielus kepalanya atau dadanya. Bagi yang laki-laki, sebagai laki-laki dadanya, ya, bahwa membuktikan ridho terhadap ilmu yang ditransfernya. Begitu, ya. Jadi ketika kita tahu bahwasanya anak merupakan aset bagi kita, bagaimana kita akan mendulang keberuntungan ketika kita sudah pulang menghadap kehadiran Allah dan anak kita dengan mudah piawai mendoakan kita tanpa harus disuruh-suruh. Betapa ruginya orang tua yang mengalami ketika anaknya sudah meranjak dewasa, urusan sholat saja harus dioyak-oyak, harus dipaksa-paksa. Kenapa? Karena luput di usia fase keduanya atau kesatunya, mereka meninak bobokan dengan apapun fasilitas. Padahal ada reward, ada punishment. Kalau sudah sholat, dia sudah tanpa harus disuruh, dia sudah jalan sendiri. Ketika jauh dengan kita, enak kita tinggalkan. Kenapa? Karena ada 3 aset yang akan terus mengalir ketika kita sudah menghadap kehadiran Allah. Kata Nabi, idza matal insan inqata'a illa min salasah. Inqata'a amaluhu illa min salasah. 3 perkara yang ketika matinya kita, itu amal-amal kita akan tetap mengalir. Ya, apa saja itu? Min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Apapun itu, sedekah infak untuk belikan semen, pasir dan sebagainya, sedekah jariyah. Ada anak TPA ngaji, bajunya udah lusuh, sobek-sobek, yuk kita rogoh kocek, belikan buat anak itu, ketika dipakai jadi jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Niatkan kita mengamalkan ilmu kita karena Allah, lillahi ta'ala, bukan mengejar penghasilan semata. Itu bagian kecil. Niatkan karena Allah, karena balasan dari Allah, itu pahala jariyah. Dan ilmu yang seminimal-minimalnya dari orang tua. Jangan kita orang tua mengajarkan anak untuk melafalkan kalimat basmalah, surat Al-Fatihah, nunggu gurunya TPA, nunggu orang lain. Kitalah orang tua yang harus duluan mengajarkan anak kita mengenal Allah, mengenal akhirat, mengenal dan mencintai nabinya. Dan yang ketiga, wa waladin sholih yad'u lahu, anak yang soleh yang dia mendoakan kedua orang tuanya. Inilah aset berharga yang akan kita bawa pulang menghadap kehadiran Allah. Bukan harta yang kita tumpuk-tumpuk, bukan prestasi dunia yang kita banggakan, bukan jabatan tinggi yang kita agulkan, dan bukan relasi banyak sebanyak apapun yang kita mengatakan kadang-kadang kita bertumpu kepada mereka. Ingatlah, Allah tidak tidur, Allah tidak buta. Sekecil apapun yang kita lakukan perbuatan baik akan ada balasannya. Dan seburuk apapun, sebanyak apapun keburukan yang kita
lakukan akan ada konsekuensinya. Maka dari itu, yuk mumpung ada umur, mumpung ada kesempatan di sisa umur kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan langkah dan pijakan kita semuanya agar kita tetap terus berada di jalan yang Allah sukai dan Allah ridhoi, dan kita juga berharap mudah-mudahan anak cucu kita, generasi kita betul-betul menjadi anak-anak yang salih, salihah, yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai Al-Qur'an dan menjadi permata serta mutiara bagi kedua orang tuanya. Dan semoga kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun ketika nanti Allah panggil kita untuk menghadapi hari bahannya, semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita berdoa khususnya buat sekolah kita ya, SD Muhammadiyah Kalangan. Tadi sudah disampaikan doa-doanya oleh Bapak Komite, Bapak Kepala Sekolah. Semoga ke depan bisa lebih maju lagi, muridnya terus bertambah, tambah prestasinya, melahirkan generasi-generasi yang akhlakul karimah, bermanfaat untuk umat, dan juga menjadi mutiara-mutiara dimanapun mereka bertempat tinggal. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika yurja'u amru kulluh alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma lakal hamdu kama khalaqtana wa razaqtana wa 'allamtana wa hadaytana wa farrajta 'anna. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bi ahli wal mali wal mu'afat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman wa khatim lana minal jinni wasyaitani ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah lana abwabal khairah wa abwabal quwwah wa abwabas sihhah wa abwabal afiyah wa abwabal barakah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أخر حياتنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة
ولا تؤخر حياتنا منها إلا بحسن الخاتمة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terlebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, bisa jadi itu sumur Pak Duloh. Jika ada umur panjang, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Burung cendrawasih, burung kakatua, burung muri, burung emprit. Itulah nama-nama burung. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru. Aduh, sekarang. 27. Jadi berapa lah? Ini 27. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat kan keuangannya tidak beda. Ya oke, dapat kwitansinya, uangnya keluar banyak kwitansi. Dilaporkan ke BPN. Iyyaka na'budu wa